Lalu bagaimana peluang timnas Indonesia U22 di laga final kontra Thailand nanti malam? Kita akan membahasnya dengan pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Mas Erwin, selamat petang menjelang malam. Selamat petang. Nanti yang menentukan ya Mas. Beberapa jam lagi kita akan melawan Thailand ya. Nah, kalau kita berbicara 3 laga di final SEA Games melawan Thailand, kita ini hanya sekali menang. Kalau kita melihat ya, dan itu pun tahun 1991 atau 32 tahun silam. Nah, apa yang harus dilakukan skuad Garuda Muda saat ini agar bisa menang atas Thailand? Sebutannya tim gajah perang ya. Kita bahas dari formasi dulu nih Mas Erwin. Kalau kita lihat ya, Indonesia melawan Thailand yang akan berlangsung nanti malam. Kalau lihat dari formasi gimana Mas? Karena seperti kita tahu Arhan Pratama ini menjadi kunci ya kemarin ya. Pada saat laga penyisihan. Kemudian tidak ada dan digantikan oleh Haikal. Bagaimana Anda melihat ini? Yang jelas kehilangan Pratama ini, kita kehilangan posisi bek sayap kiri. Kalau pelempar jarak jauhnya masih ada Dewangga sebetulnya. Jadi Alfrianda Dewangga ini selain dia bisa menjadi gelandang tengah, kalau misalnya dia diturunkan di posisi bek kiri, ini bisa juga. Dan dia juga jago untuk lempar jarak jauh. Jadi untuk pelempar jarak jauhnya sudah ada Dewangga. Cuman kita tunggu siapa yang dimainkan sebagai bek kiri, Dewangga ataukah Haikal ini yang dimainkan ya. Tapi kita punya pemain-pemain yang punya peranan penting ya. Ada Ramadhan Sananta di sini, dia striker kan ya, biasanya masuk ke kotak penalti lawan pasti. Marcelino Ferdinand ini dia cair sekali, dia bisa bergerak ke sini juga, dan kita lihat ada Fajar Fatur Rahman serta Witan Sulaiman, dia biasanya main dari sayap. 2 orang pemain ini. Nah, ini pemain-pemain yang sudah mencetak gol. Jadi tidak tergantung pada Sananta aja ya. Sebagai seorang striker, dia tugas utamanya cetak gol, tapi Indonesia punya kelebihan pemain-pemain yang juga tajam dalam mencetak gol selain Sananta. Jadi ini salah satu kelebihan dari timnas Indonesia yang tampil di SEA Games sekarang ini. Jadi masih banyak andalan kita ya untuk mencetak gol. Untuk mencetak gol. Tadi sudah kelihatan nih arah-arahnya kemana. Nah, dari tim Thailand Mas, dari 13 gol, 5 gol ini adalah serangan balik. Nah, bagaimana Anda melihat fakta itu? Apakah juga harus diwaspadai nanti pada saat laga final? Ya, kalau formasinya benar seperti ini, berarti Thailand punya kelebihan dari 4 orang pemain gelandang. Ya. Ada 4-1, 2, 3, 4 di sini. Tambah 1 orang gelandang bertahan. Ya. Nah, 4 orang pemain ini kalau di head to head sama Indonesia dengan formasi seperti ini, Thailand punya kelebihan 4 orang pemain di gelandang, sementara kita hanya punya 3 orang pemain di gelandang. Tapi kita punya kelebihan 3 orang pemain di lini depan. Jadi perang strategi yang seperti apa kita belum tahu, siapa yang akan diturunkan, formasinya seperti apa, karena biasanya line up keluar 1 jam sebelum pertandingan. 19.30 nanti main, berarti 18.30 baru ketahuan siapa yang akan dimainkan. Tapi yang jelas Thailand punya pemain-pemain yang tajam. Ini ada Teratep di sini, strikernya ini sudah cetak 3 gol ya. Lalu ada Leon James di sini, ini juga pernah latihan di Eropa, pernah punya pengalaman di Eropa, di Inggris, sama seperti Marcelino. Marcelino sekarang masih main di Belgia. Jadi kekuatan yang seimbang secara teknis. Tapi kita kan nggak hanya bicara soal teknis saja. Kalau masalah sudah di final, ketemunya Thailand gitu ya, harus diakui kita lebih sering kalah dari Thailand ketika tampil di SEA Games. Betul, menarik Mas. Yang selain formasi, strategi, nanti juga kita akan bandingkan head to head ya. Yang juga tidak kalah penting adalah mental. Ini bahkan juga diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo ya, mental menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Bahkan ada strategi-strategi khusus, seperti misalnya puasa media sosial dulu deh, biar timnas itu bisa fokus untuk mengalahkan Thailand nanti. Kita lihat videonya ya, ini adalah pada saat Indonesia mengalahkan Vietnam. Kita lihat. Ini gol yang sangat dramatis ya, kita ketinggalan, kalah jumlah pemain, diserang habis-habisan oleh Vietnam, dan menit-menit akhir mencetak gol. Ini Taufani, dan golnya dari jarak jauh. Ini benar-benar mengejutkan Vietnam karena dalam posisi tertekan dan kalah jumlah pemain. Skor masih sama 2-2, dan ini menurut saya sebuah pertunjukan mental di semifinal ya, menghadapi Vietnam yang belakangan ini juga susah dikalahkan oleh Indonesia. Indonesia bisa menang dengan skor 3-2 dalam posisi yang sulit. Mereka bisa mempertahankan mental untuk jadi pemenang. Ini modal sebetulnya ya. Posisi yang sulit di awal, artinya setelah kejutan yang tidak menyenangkan di awal, diakhiri dengan kejutan manis ya. Kena kartu merah di sekitar menit 60 ya. Ada 30 menit dibombardir habis oleh Vietnam, itu kan nggak mudah bagi Indonesia sebetulnya. Dan di injury time akhirnya berhasil. Ini juga kita lihat Mas. Ini kontra Myanmar ya. Iya. Oke. Hampir sama ya. Ini tendangan jarak jauh juga dari Marcelino Ferdinand. Jadi ini salah satu pemain yang memang diharapkan untuk menjadi motor di lini tengah, mengkreasi serangan dari lini tengah, tapi juga tajam ya. Dari jarak jauh juga dia bisa mencetak gol dengan cukup bagus. Nah, apakah tendangan jarak jauh ini bisa kembali menjadi amunisi Mas nanti dalam kontra Thailand nanti malam? Kemungkinan itu terbuka. Dan Indonesia sudah mempertontonkan dari skema yang banyak gitu ya.
tendangan jarak jauh, kerjasama dalam kotak penalti, umpan lambung yang disundul. Jadi variasi serangan yang cukup banyak sudah dipertontonkan oleh pemain-pemain Indonesia untuk mencetak gol. Jadi modal selama babak penyisihan, semifinal menghadapi Vietnam yang tidak mudah, itu sebenarnya sudah cukup oke ya, sudah cukup banyak modalnya untuk menghadapi Thailand di pertandingan final. Tinggal masalah, kalau soal teknis sudah oke, mental saya harus kembali ke masalah itu. Karena bagaimanapun sering kalah dari Vietnam dan Thailand, betul, di ajang SEA Games ini bisa membawa dampak yang nggak bagus. Oke, mental itu juga menarik karena psikolog kali ini juga perannya penting diungkapkan bahwa oh ya mental awareness dan mental health itu juga menjadi salah satu faktor untuk nanti menghadapi Thailand. Dan dipagari juga kan pemain ya oleh psikolog, terus nggak boleh banyak main medsos karena kan ya zaman biar sekarang fokus ya. Iya, zaman sekarang medsos bisa bikin kalau main bagus dipuji kebanyakan nggak bagus gitu ya. Kalau main jelek dihina, dihujat juga nggak bagus gitu. Biar nggak banyak distraksi dan nggak overthinking gitulah ya, biar fokus. Nah, kita coba head to head nih. Nanti apa yang bisa kita lihat dari Indonesia lawan Thailand dari andalan-andalan kita, Mas, dari Garuda Muda? Ya, ini pemain tengah dua-duanya, Marcelino Ferdinand dan Leon James. Dua-duanya sudah mencetak gol dan sudah membuktikan bahwa mereka cukup tajam. Sama-sama punya pengalaman di Eropa. Betul, meskipun sekarang si Leon James ini sudah kembali ke Thailand, tapi dari kan paling tidak ada pengalaman di Leicester ya. Meskipun bukan berada di dalam tim utama, tapi cara berlatih di Eropa itu jelas beda dengan ketika bermain ataupun berlatih di Thailand. Saya yakin itu juga yang membuat Leon James bisa menjadi pemain yang penting di lini tengah Thailand. Kalau sama seperti Marcelino. Marcelino ini mainnya kan di Eropa, masih di Eropa dan dia tetap dipercaya, bahkan di timnas senior juga dia sudah dimainkan kan. Jadi memang peran yang cukup besar dari Marcelino di lini tengah. Kalaupun misalnya Ramadan Sananta ataupun siapapun striker yang diturunkan sulit untuk mencetak gol, Indonesia pantas berharap Marcelino bisa memecah kebutuhan seperti yang dia cetak ketika menghadapi Myanmar dari jarak jauh. Oke, mungkin ini bisa dilihat bukan fokus ke media sosial tapi ke video latihan lawan ya, Mas. Ya. Kita lihat pernyataan dari Coach Indra Syafri berikut ini. Saya dan tim performance analyst sudah merekod semua pertandingan mereka dan tadi hari ini dari mulai jam 8 pagi sampai jam 11 siang tadi kita sudah menganalisa semua pertandingan-pertandingan mereka, apa kelebihan dan kekurangan mereka dan bagaimana cara merespon mereka untuk besok. Ya silakan ditunggu besok dan mudah-mudahan respon kita atau game plan kita pas untuk menghadapi mereka. Mas Eurin, bisakah video analisis membantu membaca kelemahan lawan? Karena begitu pula yang dilakukan oleh Coach Thailand. Iya, sudah tahu sama tahu ya. Dan apa yang sudah dipertontonkan oleh kedua tim di babak penyisihan sampai semifinal itu pasti sudah direkam semuanya, sudah dianalisa. Kalau zaman sekarang kan memang sudah ada tim khusus untuk menganalisa bagaimana tim lawan menyerang, bagaimana untuk mengeksploitasi kelemahan lawan, bagaimana skema tendangan sudut, tendangan bebas, siapa yang ambil penalti, itu semuanya pasti sudah dianalisa. Dan saya rasa kalau analisanya benar dan ini kan termasuk dalam teknis, ya teknis pertandingan, menyiapkan tim dalam pertandingan, analisanya benar, mentalnya oke, peluang kita untuk mendapatkan emas setelah 32 tahun cukup puasa terbuka. Gelar 32 tahun ya. Iya. Nah, ini yang menarik kalau nanti gerakannya tidak bisa diprediksi gitu. Kita berharap ada kejutan seperti itu ya. Prediksi skor gimana, Mas Eurin, terakhir? Karena ini pertandingan final dan keduanya sudah memperlihatkan ketangguhan, sama-sama nggak pernah kalah meskipun Thailand sempat ditahan Vietnam. Skornya mungkin nggak jauh ya, 1-0 atau 2-1 untuk Indonesia. Untuk Indonesia, 1-0 atau 2-1. Kita lihat nanti kedikdayaan Garuda Muda. Ini saatnya emas. Terima kasih. Sama-sama. Mas Eurin atas analisisnya. Kita berdoa beberapa jam lagi. Nanti kita akan menyaksikan bagaimana akhirnya Garuda Muda bisa meraih gelar setelah berpuasa selama 32 tahun ya. Kita harapkan yang terbaik bagi skuad Garuda Muda.